Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Jumat pada tanggal 29 Januari tahun 2021. Hari ini kita masuk di mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema pada halaman 132 sampai 133. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3. Kita hari ini membahas tentang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Baik, perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Pada buku tema halaman 132 sampai 133. Pada peta tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, tumbuhan dan hewan untuk kehidupan hidup masyarakat Indonesia. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan dua contoh sumber daya alam tumbuhan dan sumber daya hewan. Nah, baik, kita membahas yang pertama sumber daya alam tumbuhan. Di antaranya yang pertama tanaman pangan. Apa itu tanaman pangan? Tanaman pangan adalah semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya alam bagi tanaman tersebut. Nah, tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sumber daya alam tumbuhan yang kedua, tanaman industri. Nah, apa itu tanaman industri? Tanaman industri adalah semua jenis tanaman yang merupakan bahan baku dalam industri. Nah, contohnya berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Dan yang ketiga, tanaman hutan. Tanaman hutan adalah suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan, tumbuhan berkayu yang menempati daerah yang cukup luas. Nah, hutan ini cukup luas. Terdiri atas tanaman pinus, contohnya jati, mahoni, waru, dan pakis. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan perlindungan bagi hewan-hewan. Kalau tadi kita membahas tentang sumber daya alam tumbuhan, sekarang sumber daya hewan. Di antaranya ada hewan liar. Yang pertama, hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di habitat mereka di alam bebas. Nah, artinya di mana saja, dia tinggal di mana saja di alam bebas, baik di hutan belantara, laut, rawa, dan lainnya. Contoh hewan liar berupa harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Kemudian sumber daya hewan yang kedua, hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Contoh hewan ternak ada ayam, itik sapi, dan domba. Dan kerbau, contohnya kerbau untuk membajak sawah. Nah, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 4, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Silahkan buka buku tema pada halaman 140 sampai 141. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 4. Kalau tadi kita membahas tentang persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia, nah sekarang kita mempelajari persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia. Ibu jelaskan, perhatikan peta daerah persebaran sumber daya alam bahan tambang pada buku tema halaman 140. Pada peta tersebut terdapat bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jenis-jenis bahan tambang Ibu jelaskan. Yang pertama minyak bumi. Nah, minyak bumi ini tersebar di wilayah Papua, Cepu, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, dan Jambi. Manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan bakar kompor gas, pendingin ruangan, dan bahan bakar transportasi. Kemudian batu bara. Nah, batu bara ini terdapat di Bukit Asam, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Manfaatnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik, pendukung industri baja dan aluminium. Yang ketiga, tembaga. Tembaga terdapat di daerah Pacitan, Jawa Timur, Katingan, Kalimantan Tengah,
Donggala, Sulawesi Tengah, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Nah, manfaat dari tembaga adalah sebagai campuran alat inti mikroba, dan alat transmisi otomotif. Yang keempat, besi. Besi ini terdapat di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Cilegon, Banten, Pulau Derawan, Kalimantan Utara. Nah, di Kalimantan Utara juga terdapat besi, bahan tambang besi. Manfaatnya, bahan perabotan rumah tangga, untuk bahan perabotan rumah tangga, peralatan mesin, dan keamanan bahan pembuatan pipa. Yang kelima kita bahas tentang bahan tambang, yaitu timah. Nah, timah ini terdapat di Pulau Bangka Belitung, terbanyak di Bangka Belitung, tepatnya di daerah Manggar. Manfaat dari timah adalah penyambung logam atau solder, lapisan pada baja dan bahan pembuatan kaca. Yang keenam, batu kapur. Ini terdapat banyak di daerah Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Manfaatnya adalah bahan untuk membuat semen dan batu bata. Yang ketujuh, yodium. Nah, ini terdapat di daerah Semarang, Jawa Tengah, Jombang, Jawa Timur, dan Aceh. Manfaat dari yodium adalah mencegah gangguan kelenjar tiroid. Yang kedelapan, asbes. Nah, asbes ini terdapat di daerah Kuningan, Jawa Barat, Papua, Pulau Halmahera, dan Pulau Seram, Maluku. Manfaat dari asbes adalah bahan atap dalam proses pembuatan rumah. Yang kesembilan ini marmer. Nah, marmer ini banyak terdapat di Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Manfaat marmer adalah bahan bangunan, yaitu lapisan lantai. Yang terakhir, ke-10, bahan tambang yang ke-10 adalah belerang. Nah, belerang ini terdapat di Jawa Barat seperti Gunung Tangkuban Perahu, Danau Putri, Galunggung, Ciremai, dan Telaga Bodas. Di Jawa Tengah ada Gunung Dieng, terdapat belerang, kemudian di Jawa Timur ada Gunung Arjuna. Nah, manfaat dari belerang sendiri adalah sebagai bahan pembuatan sabun antiseptik. Nah, itulah penjelasan Ibu tadi tentang EPS pembelajaran 3, persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial juga pada pembelajaran 4 tentang persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia.